الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Baik, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan ya kuliah kita malam ini yaitu tentang fikih ibadah. Kita kemarin telah mengulas ya beberapa bab tentang toharah, air dan juga macam-macamnya. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas ya dan juga mengulang bab yang kelima yaitu babul wudu. Bab yang kelima yaitu tentang wudu. Insyaallah ya, kita malam ini akan bahas secara lebih detail ya supaya tidak dan juga tidak terburu-buru karena yang paling penting adalah supaya kita bisa memahami ya ilmu ini dengan baik. Baik, tentang wudhu di sini ada beberapa poin pembahasan ya, tentang wudhu. Oke, dalam bab wudhu ini ada beberapa topik ya atau poin-poin pembahasan kurang lebih sekitar 10. Ya, ini lumayan banyak, ya. Lumayan banyak dari bab ini. Bab wudhu mencakup 10 masalah atau 10 poin. 10 poin pembahasan. Yang pertama ada definisi, kemudian hukum wudhu, yang ketiga syarat sah wudhu, ya. Kemudian yang keempat rukun-rukun wudhu, yang kelima sunnah-sunnah wudhu, yang keenam nawakid dul wudhu atau pembatal wudhu, yang ketujuh hal-hal yang mewajibkan wudhu, yang kedelapan hal-hal yang disunahkan untuk berwudhu, dan yang kesembilan dalil-dalil tentang wudhu, dan yang terakhir adab dan etika berwudhu. Insyaallah kita akan mulai ya satu persatu ya dari topik-topik tersebut. Ya. Untuk materinya sudah kami share baik itu yang berupa materi panjang ataupun ringkasan. Silakan nanti ya dicek kembali ya di WhatsApp. Kita masuk yang pertama yaitu tentang definisi dan hukumnya. Tentang definisi wudhu dan juga hukumnya. Wudhu secara bahasa berasal dari kata al-wadha'ah. Berasal dari kata al-wadha'ah yang berarti al-husnu wan nadhafah. Itu makna secara bahasa dari kata wudhu. Ya. Al-husnu wan nadhafah, keindahan wan nadhafah dan kebersihan. Keindahan dan kebersihan. Itu makna wudhu secara bahasa. Keindahan dan kebersihan. Baik. Adapun secara istilah atau dalam istilah syar'inya, wudu yaitu isti'malul ma' fil a'dha'il arba'ah wa hiya al-wajh wal yadan wal ra's wal rijlan ala sifatin makhsusatin fi syar'i ala wajhi at-ta'abbudi lillahi ta'ala. Isti'malul ma' fil a'dha'il arba'ah, ya. Wudu adalah menggunakan air pada empat anggota tubuh, wahyal wajh wal yadan wal ra's wal rijlan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki, ya. Ala sifatin makhsusatin fi syara', dengan cara tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah definisi wudu, ya. Menggunakan air pada anggota-anggota wudhu dengan sifat-sifat tertentu, ya, dan diniatkan ibadah. Jadi ada tiga poin penting dalam definisi ini, yaitu pertama penggunaan air dalam anggota tubuh tertentu, ya. Kemudian yang kedua adalah sifatin maksusah, sifat-sifatnya tertentu, dan yang ketiga dia melakukannya dalam rangka ibadah, ya, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla.
Jadi kita berwudu bukan hanya karena kita ingin bersegar-segar diri, ya, ingin menyegarkan diri, membersihkan muka, membersihkan tangan ataupun kaki, bukan hanya sebatas itu. Namun ini memang merupakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini memang merupakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwasanya setiap kali ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu yang kita ketahui hikmahnya ataupun yang tidak ketahui, ya, yang belum kita ketahui hikmahnya, yang paling utama bagi kita adalah untuk, ya, menanamkan dalam diri kita bahwasanya ini merupakan bentuk ibadah, ya. Merupakan bentuk ibadah menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kita untuk berwudu, ya. Kita mentaati perintah Allah tersebut. Allah memerintahkan kita untuk salat. Maka kita pun ya taati perintah Allah tersebut. Itulah ibadah, ya. Itulah ibadah. Kita menjalankan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Baik, kemudian ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Hukum wudu adalah wajib, wajib bagi orang yang berhadas apabila ingin melaksanakan sholat. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang berhadas apabila ingin melaksanakan sholat. Ya. Berhadas yaitu, ya, mengeluarkan sesuatu, ya, atau melakukan pembatal-pembatal wudhu. Mengeluarkan sesuatu seperti buang air kecil ataupun buang air besar, ataupun pembatal wudhu yang lain seperti tidur, ya, maka dia berhadas. Berhadas adalah kondisi di mana dia tidak dalam kondisi, ya, tahur, tidak dalam kondisi suci dan dia harus berwudu untuk menghilangkan hadas tersebut. Bagi orang yang berhadas maka dia wajib berwudu supaya sholatnya menjadi sah. Karena wudu merupakan syarat sah sholat. Selain sholat, ada juga ibadah lain, ya. Ini kurang lebih ada tiga. Ada tiga jenis ibadah yang wajib untuk berwudu dengannya. Yang pertama tadi sholat, kemudian yang kedua adalah tawaf. Ya. Baik itu tawaf untuk haji, tawaf untuk umrah, tawaf wada, ya, tawaf kudum, ataupun tawaf sunnah. Ya. Ataupun tawaf sunnah itu semuanya wajib dengan berwudu. Sebagaimana sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, kita wajib berwudu. Bahkan sholat jenazah, itu pun kita wajib berwudu. Ya. Maka tawaf pun juga demikian. Tawaf yang wajib seperti dalam haji ataupun umrah, itu wajib berwudu. Tawaf yang sunnah itu pun juga kita wajib berwudu, ya. Jadi tawaf sunnah adalah tawaf yang bukan bagian dari rangkaian umrah dan haji. Misalnya ketika seorang sudah selesai umrah, ya, seorang sudah selesai umrah, ya, tawaf, sa'i dan tahallul, kemudian dia masih memiliki waktu di sana, ya, masih memiliki waktu di Masjidil Haram, ya, dan dia ingin memanfaatkan waktu tersebut dengan ibadah, ya, maka dia boleh untuk tawaf sekali lagi. Boleh tawaf untuk sekali lagi, 7 putaran, ya, dan itu merupakan tawaf sunnah. Ya. Itu disebut tawaf sunnah. Ya. Jadi dilakukan, ya, di luar dari rangkaian umrah ataupun haji. Ya. Sudah selesai, maka dia kemudian, ya, mengisi waktunya dengan amal ibadah tawaf. Itu adalah tawaf yang sunnah. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, di antara ibadah yang diwajibkan untuk berwudu yaitu adalah menyentuh mushaf, ya. Membaca Al-Quran dengan cara menyentuh mushaf, ya, membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf, maka ini diwajibkan berwudu, ya, sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang disucikan, ya. Kemudian juga dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat Tabrani, la yamussul mushafa illa tahir. Tidak ada yang boleh menyentuh mushaf kecuali dia orang yang tahir. Tahir itu artinya orang yang bersuci. Baik. Itulah, ya, tiga jenis ibadah yang wajib untuk berwudu sebelumnya. Salat, tawaf, ya, membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Baik. Itu poin pertama. Poin pertama. Kita lihat di ringkasan.
Wudu adalah syarat sah salat. Oke. Definisi wudu, keindahan dan kebersihan secara istilah menggunakan air ke wajah, tangan, kepala, dan kaki dengan cara tertentu untuk ibadah. Oke. Hukum wudu hukumnya adalah wajib bagi yang berhadas jika ingin salat tawaf atau menyentuh mushaf membaca Al-Quran. Baik. Kemudian poin kedua yaitu tentang dalil kewajiban wudu. Landasan apa, dalil apa, ya, ayat mana dan hadis apa yang menyebutkan tentang wajibnya berwudu. Kemudian siapa yang wajib berwudu dan kapan wajibnya. Baik, kita ambil dari yang pertama yaitu dalil kewajiban wudu bagi orang yang hendak salat, yaitu dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Maidah ayat ke-6, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Baik. Ya, jadi ini penggalan awal dari ayat ini, ayat yang ke-6. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan secara, ya, detail, menyebutkan secara rinci walaupun tidak terlalu rinci-rinci banget, ya, tentang amalan wudhu, ya, tentang kaifiyah wudhu. Tentang kaifiyah wudhu. Dan ini merupakan sesuatu yang jarang, ya, yang jarang disebutkan dalam Al-Quran. Ibadah yang disebutkan secara rinci, ya, itu sangat jarang sekali dalam Al-Quran. Contoh lah, contoh sholat, ya, sholat yang merupakan tiang agama saja, Allah Azza wa Jalla tidak sebutkan, ya, rukun-rukunnya, ya, tidak sebutkan kaifiyahnya dalam Al-Quran, ya. Tetapi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Jadi hanya ada beberapa jenis ibadah, hanya ada beberapa jenis masalah yang disebutkan secara rinci dalam Al-Quran, ya. Salah satunya adalah berwudu, ya. Sini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak menunaikan salat, ya. Idza kumtum ilas shalah maksudnya di sini adalah jika kamu hendak menunaikan salat. Faghsilu wujuhakum, maka cucilah muka-muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan-tangan kalian sampai siku, ya. Ila di sini bermakna ghayah. Maksudnya berarti marafiq ini juga masuk bagian dari sesuatu yang wajib dibasuh atau dicuci, ya. Ya, jadi di situ, ya, ada dua tadi, mencuci muka, kemudian mencuci tangan hingga siku, hingga siku. Kemudian yang ketiga, wamsahu biru'usikum, dan usaplah, ya, kepala kalian. Jadi kepala di sini tidak dicuci, tidak diguyur air, tetapi cukup diusap saja dengan tangan yang dibasahi dengan air. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian, ya, basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, ya, hingga mata kaki. Ya, itu tadi yang disebutkan sifat wudu secara global. Maka beberapa ulama, ya, memasukkan ayat ini, ya, seperti ulama Syafi'iyah, yang disebutkan dalam ayat adalah sesuatu yang sifatnya rukun. Adapun yang tidak disebutkan dalam ayat maka sifatnya sunnah. Dan itu adalah pendapat Syafi'iyah. Pendapat ulama Syafi'iyah, ya, yang wajib adalah yang disebutkan dalam ayat ini. Adapun yang tidak disebutkan seperti berkumur-kumur, kemudian istinsyak, ya, dan apa namanya, eh, berkumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinsyar, ya. Kemudian juga mengusap telinga, ya. Kemudian membasuh 3 kali, kemudian mendahulukan sisi kanan dari sisi kiri, ya. Itu tidak disebutkan dalam ayat, maka para ulama Syafi'iyah menggolongkan hal-hal tersebut sebagai sunnah, ya. Termasuk juga mencuci kedua tangan, kedua telapak tangan sebelum memulai wudhu. Di sini ulama Syafi'iyah menggolongkannya sebagai sunnah. Kenapa disebut sunnah? Ya, karena tidak disebutkan dalam ayat ini. Ya, karena tidak disebutkan dalam ini. Jadi patokan atau batas minimal dari wudhu yang sah adalah apa yang disebutkan dalam ini. Dan itulah yang disebut sebagai rukun-rukun wudhu. Itulah yang disebut sebagai rukun-rukun wudhu.
Ya, rukun wudhu ada empat: mencuci muka, mencuci tangan, membasuh kepala, dan mencuci kaki. Adapun selainnya, maka ulama Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai sunnah. Baik. Kemudian ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, hadis-hadis sahih yang menunjukkan akan kewajiban wudhu di antaranya adalah hadis Muslim nomor 224 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin." Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta hasil khianat, ya, mencuri atau hasil-hasil yang haram. Allah tidak terima sedekah tersebut. Baik, jadi di sini ya, syahidnya atau poinnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima salat dengan tanpa bersuci. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya bersuci merupakan syarat sahnya salat, ya. Bersuci merupakan syarat sahnya salat. Baik. Kemudian dalil yang kedua tentang wajibnya berwudu sebelum salat adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim juga, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima, ya, salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu, ya. Maka dua dalil ini secara tegas menyebutkan bahwasannya wudhu merupakan syarat sahnya salat. Tidak sah salat tanpa berwudhu. Baik. Kemudian dalil yang ketiga, dari jenis dalil yang ketiga adalah ijma. Ya, tadi kita sudah bahas ayat Al-Quran. Yang kedua sunnah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga dari jenis dalil adalah sunnah. Ijma, afwan. Ya, ijma. Yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan atau konsensus para ulama tentang sesuatu hukum syar'i, ya. Tentang suatu hukum syar'i. Dan dalam bab ini para ulama bersepakat akan wajibnya wudhu, ya, wajibnya wudhu ketika hendak sholat, ya, jika dia berhadas. Tidak diriwayatkan adanya perselisihan di kalangan kaum muslimin tentang kewajiban wudhu ini. Maka ditetapkanlah kewajibannya dengan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Baik. Kemudian, poin berikutnya, siapa yang wajib berwudhu? Siapa yang wajib berwudhu? Atau bahasa lainnya, syarat wajib wudhu, ya. Bahasa lainnya adalah syarat wajib wudhu. Siapa yang wajib berwudhu atau syarat wajib wudhu? Wudhu wajib atas seorang muslim balik dan berakal sehat jika ia ingin sholat atau perkara semisalnya yang mewajibkan wudhu, ya. Muslim balik dan berakal sehat. Muslim balik dan berakal sehat, dia wajib sholat dan sholat tidak akan diterima tanpa berwudu. Baik, kapan wudu wajib dilakukan? Ya, wudu menjadi wajib dilakukan ketika hendak masuk waktu sholat. Ya, hendak masuk waktu sholat. Adapun saat ini misalnya di jam 8, maka sudah selesai sholat isya, maka tidak wajib, ya. Kecuali nanti ada hal-hal yang mewajibkan kita. Ya, asalnya kalau kita sudah selesai sholat, maka sudah nggak ada lagi kewajiban wudhu, ya, hingga masuk waktu sholat berikutnya. Atau yang kedua, wudhu ini wajib dilakukan saat hendak melakukan amalan yang mensyaratkan adanya wudhu, ya, walaupun tidak berkaitan dengan waktu seperti tawaf dan menyentuh mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Ini adalah dua amalan selain sholat yang diwajibkan berwudhu dengannya. Sehingga total amalan yang wajib berwudhu ada tiga: sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah; tawaf, ya, baik itu tawaf wajib, umrah dalam atau haji ataupun tawaf sunnah; dan yang ketiga membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Ya, baik. Kemudian
Poin ketiga tentang syarat sahnya wudhu. Ya, jadi kita telah selesaikan dua poin. Ya. Poin pertama definisi wudhu. Poin ketiga hukum wudhu dan juga dalilnya beserta syarat wajibnya. Muslim balik dan berakal saat akan ibadah yang mensyaratkan adanya wudhu. Baik, sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga tentang syarat-syarat sah wudhu. Syarat-syarat sahnya wudhu. Agar wudhu dianggap sah menurut syariat, maka dia harus terpenuhi syarat-syaratnya. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah Islam, akal, dan mumayyiz. Ya. Islam, berakal, dan mumayyiz. Mumayyiz artinya memasuki usia tamyiz. Ya. Mumayyiz itu artinya memasuki usia tamyiz. Tamyiz, ya. Nah, usia tamyiz itu sendiri ya ditandai tandanya dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, ya. Kemudian ya istinja sendiri dan pakai pakaian, pakai baju sendiri. Ini adalah patokan seorang anak disebut mumayyiz ya. Jadi bukan hanya sebatas apa bisa membedakan mana baik dan mana buruk, ya. Namun para ulama lebih mendetailkan lagi tandanya bukan hanya sebatas itu karena kalau membedakan baik dan buruk ini terlalu umum, maka perlu dibuat baubit ya, patokan yang lebih spesifik lagi. Ya, jadi para ulama menyebutkan patokan dari usia tamyiz adalah dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, ya, istinja sendiri, atau pakai pakaiannya sendiri. Itulah usia tamyiz. Ya. Baik. Sebelum masuk usia ini, maka dia tidak wajib untuk sholat dan tidak wajib untuk berwudu. Ya, misalnya usia 3 tahun atau 4 tahun yang masih kesusahan, ya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu, maka dia belum wajib untuk sholat ya, dan seterusnya. Baik. Tadi syarat sahnya wudu Islam, akal, dan mumayyiz. Tidak sah wudhu dari orang kafir, ya, lawan dari Islam. Kemudian orang gila, lawan dari berakal. Gilanya ini adalah gila yang total ya, bukan gila parsial. Gila yang total itu artinya dia sudah tidak bisa apa namanya, sudah tidak waras lagi. Adapun kalau gilanya hanya sebagian saja, kadang waras, kadang gila, ya, kadang halusinasi, maka dia masih dianggap mukallaf, masih dibebani syariat. Ya. Orang yang wajib di, dibebani syariat adalah orang yang itu tadi ya berakal. Dia masih dikategorikan berakal. Adapun yang gila, maksudnya gila ini adalah gila yang total, bukan gila yang parsial. Baik, yang ketiga adalah anak kecil yang belum bisa membedakan atau belum mumayyiz. Baik. Oke, kemudian masuk ke syarat sah wudhu yang berikutnya yaitu niat. Maksudnya niat di sini adalah eh, niat untuk wudhu. Ya. Niat untuk wudhu. Wudhu yang ibadah. Ya. Niat untuk wudhu yang bernilai ibadah. Atau niat untuk mengangkat hadas. Atau wudhu untuk sholat. Ataupun niat-niat yang semisalnya. Ya. Niat-niat yang semisalnya. Maka itu ya dihadirkan ketika dia berwudhu. Jadi sebelum dia memulai wudhu, dia hadirkan dalam hatinya, saya berwudhu ya untuk ibadah, ya, untuk menghilangkan hadas, atau saya berwudhu untuk mengerjakan sholat, atau untuk tawaf, ataupun untuk ya membaca Al-Quran. Oke. Itu tadi niat yang dihadirkan ketika berwudhu.
Dalil tentang wajibnya niat yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung ya dengan niatnya. Maksudnya amalan itu akan dinilai sah apabila dia dengan niat, apabila disertai niat dalam amalan tersebut. Amalan yang tidak ada niatnya maka tidak sah amalan tersebut. Baik. Catatan penting, tidak disyaratkan melafalkan dengan lisan karena tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkannya. Karena mahallun niat yaitu al-qalb. Tempat niat itu ada di hati. Tempat niat itu ada di hati dan bukan di lisan. Baik. Kemudian syarat wudhu berikutnya yaitu air yang digunakan. Ya. Air yang digunakan adalah air yang tohur. Tohur artinya suci dan mensucikan. Ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab air, ya kita telah membahas tentang air tohur, yaitu air yang tidak berasa, yang sesuai dengan penciptaan asalnya, yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Ya. Itu air tohur. Ataupun kalau berubah, maka berubahannya yaitu dengan perubahan yang tidak fatal. Ya. Misalnya air sungai yang sedikit berwarna kehijauan, maka itu tidak mengapa. Ya. Dan juga termasuk air tohur adalah air laut. Ya. Walaupun dia rasanya asin, ya, pedih di mata, namun dia tetap ya, digolongkan sebagai air yang tohur, air yang suci dan mensucikan. Maka wudhu tidak sah jika menggunakan air najis atau air ya atau air tohir. Wudhu tidak sah jika menggunakan air yang najis atau air tohir. Air tohir itu bukan mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya seperti teh, susu, kopi, dan sejenisnya. Itu adalah air yang tohir, namun bukan tohur. Artinya tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Baik. Itu syarat yang ketiga tentang air yang digunakan dalam berwudu, yaitu airnya adalah air yang tohur, suci dan mensucikan. Kemudian syarat yang ketiga adalah menghilangkan penghalang air ke kulit, ya, menghilangkan penghalang-penghalang air ke kulit, ya. Jadi misalnya kalau kulit itu tersebut ya, ada sesuatu zat ya, di atasnya yang bisa mencegah air sampai ke kulit, maka wajib dihilangkan. Contohnya seperti lilin ya, atau lem ya, atau cat ya. Termasuk kuteks cat kuku yang biasa digunakan oleh wanita ya. Cat kuku ya, bukan henna, bukan henna. Kalau henna tidak ya. Baik. Maka ya benda-benda tadi atau zat-zat yang tadi, lilin ya, kemudian dan sejenisnya, lilin dan sejenisnya, kemudian ada lem dan sejenisnya, kemudian ada cat ya, cat tembok atau cat-cat yang lain yang bisa mencegah air masuk ke kulit, meresap ke kulit, maka itu wajib dihilangkan terlebih dahulu ya, wajib dihilangkan dengan caranya masing-masing. Baik. Baik, itu syarat yang keempat dalam berwudu. Kemudian syarat yang kelima, istinja atau istijmar terlebih dahulu. Ya, jika dia memang buang air sebelumnya, ya, jika dia buang hajat sebelumnya, buang air kecil atau buang air besar, maka dia wajib istinja, ya, wajib istinja atau istijmar terlebih dahulu sebelum berwudu. Ya, tidak sah seseorang wudu dan belum istinja. Ya. Baik. Kemudian yang keenam, di antara syarat sah wudu adalah mualat. Di sini musannif pengarang kitab ini menggolongkan mualat dan tertib sebagai syarat sah dan bukan sebagai rukun. Ala kulli hal, ya, ulama sepakat tentang wajibnya mualah, berkesinambungan dan tertib. Apa itu mualah? Mualah yaitu berkesinambungan antara satu anggota tubuh dan anggota yang lainnya tanpa jeda waktu yang lama. Ya, tanpa jeda waktu yang lama. Jadi tidak ya basuh muka, kemudian tinggal ngobrol, kemudian lanjut basuh tangan, kemudian ditinggal ngapain lagi dan seterusnya.
Jadi mualah benar-benar dia tuntaskan terlebih dahulu wudunya baru kemudian dia melakukan aktivitas yang lain. Tidak boleh disela-sela dengan aktivitas-aktivitas yang memakan waktu yang lama. Yang ketujuh adalah tertib ya, artinya berurutan melakukan eh, kegiatan tadi, wudhu dimulai dari membasuh muka, ya, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Ini wajib dilakukan secara berurutan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ya, ayat 6 dari surat Al-Maidah. Kemudian yang kedelapan, membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Tidak boleh ada bagian dari anggota wudhu yang terlewat atau tidak terkena air. Ya. Jadi semua anggota tubuh wajib ya, semua anggota wudhu ya, anggota tubuh yang wajib wajib terkena air wudhu tersebut. Ya. Baik. Itu poin ke-8. Kita lihat di ringkasannya. Syarat sahnya wudhu ada 8. Islam berakal mumayyiz. Niat. Ya. Ini tanpa dilafalkan. Kemudian airnya tohur, suci dan mensucikan. Kemudian ada menghilangkan penghalang ya, dari meresapnya air ke kulit. Kemudian ada istinja dan istijmar jika selesai buang hajat. Kemudian muwalah, yaitu berturut-turut. Yang ketujuh tartib, ya, urut sesuai dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Dan yang kedelapan, semua anggota wudhu wajib terkena air. Itulah syarat sah wudhu. Kemudian, baik, apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Poin keempat dalam bab wudhu adalah fardu wudhu, rukun-rukun wudhu. Fardu atau rukun-rukun wudhu. Yaitu anggota-anggota yang wajib dibasuh. Anggota-anggota yang wajib dibasuh. Fardu atau rukun wudhu ada 6. Yang pertama adalah membasuh seluruh wajah. Ya. Bagaimana dalam Al-Maidah ayat ke-6, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Ya. Faghsilu wujuhakum. Baik. Cucilah muka-muka kalian. Termasuk dalam wajah adalah madmadah, berkumur-kumur dan istinsyak. Baik. Di sini ada perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanabilah. Kalau Syafi'iyah, kumur-kumur itu sunnah. Kalau Hanabilah, kumur-kumur dan istinsyak itu wajib. Ini perbedaan pendapat antara dua pendapat yang masyhur ya dalam bab ini, yaitu tentang madmadah, berkumur-kumur dan istinsyak. Dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya sunnah, dalam mazhab Ahmad bin Hanbal ini hukumnya wajib. Ya. Imam Ahmad memasukkan ini sebagai sesuatu yang wajib karena madmadah dan istinsyak merupakan bagian dari membasuh muka. Ya, merupakan bagian dari membasuh muka. Karena mulut dan hidung adalah bagian dari wajah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika seorang berkumur-kumur, maka dia tidak batal puasanya. Maka oleh karenanya berkumur-kumur ya adalah digolongkan sebagai bagian dari luar ya, atau bagian dari wajah. Itu dalilnya Imam Ahmad. Ya. Ketika seorang berpuasa, dia wudhunya tetap berkumur-kumur, ya. Dan berkumur-kumur pun bukan hal yang membatalkan puasa. Ya. Oleh karenanya Imam Ahmad mengatakan ya berarti kumur-kumur dan air masuk ke hidung bagian luar, ya, rongga hidung, ya, rongga hidung, maka itu adalah bagian luar dari muka, bagian luar dari muka yang oleh karenanya wajib dibasuh, wajib kena air, ya, wajib kena air. Baik.
Di sini tidak harus madmadah, di sini tidak harus kuat-kuat ya. Tidak harus dengan kuat ya. Cukup air ini mengalir ke sebagian besar dari mulut itu sudah cukup ya. Istinsyak juga demikian, tidak harus sampai ya, masuk ke rongga masuk ke rongga terdalam ya. Rongga terluar dari hidung pun sudah cukup. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku, ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam kelanjutannya tadi, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua dan tangan-tangan kalian hingga siku-siku, ya, dan tangan-tangan kalian hingga siku-siku. Baik. Kemudian yang ketiga adalah mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla wamsahu biru'usikum, ya. Dan dua telinga ini juga termasuk bagian dari kepala sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi dan juga Ahmad, al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga adalah bagian dari kepala. Kesimpulannya berarti wamsahu biru'usikum ini mencakup kedua telinga juga. Wamsahu biru'usikum mencakup kedua telinga. Baik. Maka tidak cukup mengusap sebagian kepala saja, harus seluruhnya bersama telinga. Oke. Ini mazhab Ahmad ya, mengusap kepala itu seluruhnya. Harus seluruhnya. Jadi seluruh kepala dari awal hingga tenguk ya, dari jidat hingga tenguk maka itu wajib terkena seluruh air ya. Dan juga telinga. Jadi ini lebih ketat dalam bab ini. Kemudian yang keempat adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Mata kaki juga termasuk yang dibasuh, maksudnya. Sebagaimana firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki-kaki kalian hingga mata kaki. Kemudian yang keenam ada tartib. Ya, dan yang kelima ada tartib. Tadi sudah disebutkan juga sebenarnya dalam syarat sah. Dan di sini diulang kembali ya, tentang tartib. Urutannya sesuai dengan disebutkan dalam ayat dan juga muwalah ini juga tadi sudah disebutkan dalam syarat dan ini diulang kembali. Baik, kalau yang disebutkan dalam ayat itu cuma empat, kemudian tartib ini adalah kesimpulannya karena ayat tadi berbicara secara berurutan, maka kita pun juga wajib berwudu sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam ayat. Kemudian dalil yang lain adalah dari perbuatan Nabi. Ya, perbuatan Nabi SAW tentang sifat-sifat wudhu yang beliau praktekkan, ya. Semua wudhu yang beliau ajarkan dan beliau praktekkan itu semuanya berurutan, ya. Karena dalam hadis riwayat Muslim, ya, urutan Nabi senantiasa melakukan wudhu dengan urutan-urutan yang telah paten, yang telah baku, ya. Mungkin di sana hanya berbeda tentang jumlah mengusapnya ya, atau jumlah air yang digunakan. Kadang Nabi pakai sedikit air, kadang pakai banyak air, ya, maksudnya lebih dari 1 mud. Ya. Sedikit air Nabi pakai 1 mud, ya, sekitar 600 mili atau 500 mili. Kadang juga lebih dari itu. Dan bilangan usapannya Nabi kadang 1 kali, kadang 2 kali, kadang juga 3 kali. Dan yang paling utama adalah 3 kali. Urutannya wajah, tangan, kepala, kaki, ya, sebagaimana dalam ayat. Kemudian yang terakhir mualah yaitu berturut-turut tanpa jeda yang panjang. Setiap anggota dibasuh langsung setelah sebelumnya tanpa jeda yang lama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahrihi wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma' fa amarahu an yu'ida al-wudu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki sedang salat. Namun ada bagian di belakang telapak kakinya sebesar uang dirham yang tidak terkena air. Maka beliau memerintahkannya untuk mengulang wudhunya. Dari sini sebenarnya ada 2 poin, ya. Ada 2 poin dalam hadis ini, ada 2 hukum, minimal ada 2. Yang pertama adalah uh, wudhu harus membasuh seluruh anggota tubuh yang wajib
dibasuh. Ya. Itu yang pertama. Saya tuliskan faedahnya. Satu, wudhu wajib, ya. Air wudhu wajib mengenai seluruh anggota tubuh, anggota wudhu, ya, anggota tubuh yang wajib kena wudhu. Air wudhu wajib mengenai seluruh anggota wudhu, tubuhnya maksudnya. Eh, Kemudian yang kedua yaitu wajibnya muwalah, wajibnya berkesinambungan. Dari mana kita tahu itu berkesinambungan? Ya, dari dalam medis ini, ya, orang tersebut di kakinya ada bagian yang tidak terkena air, selingkaran uang, keping logam. Ya. Ada sedikit bagian dari kakinya yang tidak terkena air. Kalau mualah itu tidak wajib, maka cukup, ya, Nabi perintahkan orang tersebut untuk basuh kakinya saja. Ya. Seandainya mualah itu tidak wajib, maka Nabi cukup memerintahkannya untuk cuci kaki, ya, cuci kakinya saja. Gak usah diulang dari awal. Ya, tidak usah diulang dari awal dan cukup cuci kakinya saja. Disempurnakan mencuci kakinya. Namun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk yu'id. Yu'id itu mengulang. Ya, Nabi memerintahkannya untuk mengulang dari mencuci, apa namanya, berkumur-kumur, dari membasuh muka. Ya. Jadi artinya di sini mualah itu wajib. Karena tadi jedanya panjang antara wudhu hingga sholat, itu merupakan jeda yang lumayan panjang. Maka apabila ada anggota tubuh yang belum terkena wudhu, maka dia berarti tidak mualah. Maka wajib diulang wudhunya. Wajib diulang wudhunya. Seperti itu. Dan kalau mualah berturut-turut bukan syarat, maka beliau hanya akan menyuruh membasuh bagian itu saja, bagian kakinya saja. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ulang seluruh kegiatan wudhunya, dari kepala, ya, dari membasuh muka hingga kaki. Baik. Ya, oke, itu tadi rukun wudhu. Ya. Rukun wudhu ada 6 yang disebutkan dalam ayat: membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Adapun tertib, maka ini diambil dari mafhum ayat tersebut, ya, kesimpulan ayat tersebut, yang mana Allah menyebutkan secara berurutan dan Nabi pun juga melakukannya secara berurutan. Kemudian dalil tentang muwalah yaitu hadis yang tadi. Baik. Oke, apabila ada ditanyakan silakan tafadhol langsung sambil kita lanjut. Poin kelima atau pembahasan kelima yang dibahas dalam kitab ini tentang wudhu adalah sunnah wudhu. Terdapat beberapa perbuatan yang dianjurkan saat wudhu. Siapa yang melakukannya maka akan mendapatkan pahala, dan siapa yang meninggalkannya tidak berdosa. Disebut dengan sunnah-sunnah wudhu. Ya. Dan di antara perbuatan atau di antara sunnah-sunnah wudhu, ya, ini sebenarnya ada banyak, ada kurang lebih belasan atau mungkin 20 lebih. Namun dalam kitab ini hanya disebutkan beberapa saja. Di antaranya yang pertama adalah membaca basmalah di awal wudhu. Membaca basmalah di awal wudhu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la wudu'a liman lam yudhkir ismullahi alaih. Tidak sah wudhu seorang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Maksudnya la wudu'a di sini bukan tidak sah, afwan, ini terjemahannya sedikit keliru. Maksudnya la wudu'a adalah la wudu'a kamil. Tidak ada wudhu yang uh, kamil, la wudu'a kamil. Tidak ada wudhu yang perfect. Tidak, wudhunya maksudnya tidak sampai derajat yang puncak, tidak sampai derajat yang puncak atau tidak perfect.
Jadi maksudnya kalaupun wudu tanpa basmalah, maka wudunya tetap sah. Hanya saja dia kehilangan kesempurnaan dalam wudu tersebut. Dan di sini para ulama berpendapat, jumhur ulama berpendapat basmalah bukanlah rukun namun sunnah. Baik, pengertian mushaf apakah maksudnya Al-Quran atau apa? Karena berbeda-beda pengertiannya. Betul, mushaf itu Al-Quran. Ya, jadi lembaran-lembaran Al-Quran itu dalam bahasa Arab disebutnya mushaf. Ya. Yang biasa kita pegang, yang biasa kita baca, itu istilah fushahnya, istilah fasihnya adalah mushaf. Sementara Al-Quran itu yang ditulis. Ya. Jadi Al-Quran sendiri adalah al-maktub, ya, yang ditulis dalam mushaf. Ya. Jadi mushaf itu ya fisiknya itu disebut mushaf, ya. Ada kertas, ada sampul, ada tinta, itu yang disebut mushaf. Adapun yang ditulis, kontennya atau isinya itulah Al-Quran. Maka Al-Quran bisa ditulis di mushaf, ya, di kertas lembaran. Al-Quran juga bisa ditulis di dinding-dinding. Al-Quran juga bisa ditulis di misalnya kulit, ataupun Al-Quran juga bisa dalam bentuk digital. Ya. Namun apabila disebut mushaf, maka itu eh, sudah merujuk kepada Al-Quran dalam bentuk fisik berupa lembaran-lembaran kertas. Ya, dari kata sahifah. Sahifah artinya lembaran. Lembaran-lembaran kertas untuk menuliskan sesuatu di sana. Ya, jadi maksudnya menyentuh mushaf di sini adalah menyentuh mushaf Al-Quran. Al-Quran itu sendiri. Al-Quran terjemah itu termasuk mushaf juga. Ya, Al-Quran terjemah termasuk mushaf juga. Apabila ada setengahnya atau separuh dari lembaran tersebut Al-Quran dalam bahasa Arab ataupun terjemahnya, maka itu masih disebut sebagai mushaf. Apabila memang maksud dari buku tersebut adalah Al-Quran, maka itu disebut sebagai mushaf. Untuk ayatnya ataupun terjemahannya, ataupun tafsir ringkasnya, itu masih disebut mushaf. Kecuali kitab-kitab tafsir, ya. Kecuali kitab-kitab tafsir yang panjang, seperti tafsir Ibnu Katsir, walaupun dengan bahasa Arab, itu tidak disebut sebagai mushaf, namun sebagai kitab tafsir. Ya. Tapi kalau tafsirnya hanya ya, satu kata dua kata seperti tafsir Jalalain dengan dalam cetakan yang tertentu yang hanya di samping-sampingnya saja sementara ayatnya masih full atau masih mendominan di lembaran tersebut maka masih mengambil hukum mushaf, masih mengambil hukum mushaf. Jadi kalau dominan ayatnya maka itu disebut mushaf. Baik. Kemudian apa tadi, ya, sunnah-sunnah wudhu yang pertama tadi membaca basmalah di awal wudhu. Ya. Dalil ini oleh para ulama, jumhur ulama, ini merupakan sunnah dan bukan wajib. Karena yang wajib adalah yang hanya disebutkan dalam ayat. Ya. Maksudnya wajib atau rukun bukan berarti selain dari yang wajib itu ditinggalkan. Ya. Ini kita juga perlu perbaikan mindset di sini. Maksud sunnah wudhu bukan berarti dia ditinggalkan. Ya. Sunnah wudhu bukan berarti dia ditinggalkan. Dengan alasan minimal sah. Bukan demikian ya. Jadi ketika ada istilah wajib dan sunnah, bukan berarti hanya fokus ke wajib, kemudian yang sunnah ditinggalkan. Ya. Maksudnya adalah istilah wajib dan sunnah apabila seseorang tidak sempat untuk melakukan ibadah-ibadah ya, sesuatu-sesuatu yang sunnah, maka ibadah tersebut tetap sah. Ya. Misalnya ada seorang buru-buru, ya, seorang buru-buru berwudu hingga dia lupa membaca basmalah. Hingga dia lupa membaca basmalah, maka dia wudhunya tetap sah. Itulah makna dari sunnah di sini. Ya. Jadi ketika dia ditinggalkan karena ada alasan tertentu atau kebutuhan mendesak, maka dia tidak berdosa di sana dan wudhunya tetap sah. Baik. Adapun yang lebih utama tentu saja seorang mengamalkan sunnah-sunnah dalam ibadah-ibadah tersebut. Baik, yang tadi pertama adalah basmalah. Yang kedua siwak. Dalilnya adalah laula ana syukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Ya. Seandainya tidak memperhatikan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ya.
Bersiwak dengan kayu apa namanya kayu siwak ya. Ini yang maksudnya sunnah di sini adalah bersiwak dengan kayu siwak. Walaupun ya dengan pasta gigi ya, dan sikat gigi itu juga termasuk secara umum. Namun yang dimaksud dalam hadis ini adalah siwak dengan kayu siwak. Karena kalau pakai pasta gigi maka ini tentu saja repot karena harus ada kumur-kumurnya ya. Kemudian juga harus di tempat tertentu ya supaya tidak mengotori lingkungan. Baik. Jadi siwak di sini adalah siwak dengan kayu siwak. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan 3 kali di awal wudhu dan itu adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap wudhunya. Ya. Kemudian yang keempat adalah mubalaghah atau bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan juga istinsyak. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, famadmad wastansyak, famadmid wastansyak. Famat madha wastansyaqa. Lalu beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'imah." Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung kecuali jika engkau sedang berpuasa. Dan ini ada tujuannya, ada hikmah dari bersungguh-sungguh tersebut yaitu supaya airnya bisa masuk ke pangkal hidung kemudian mengeluarkan apa namanya debu-debu atau kotoran-kotoran yang ada di sana. Sunnah yang kelima adalah menggosok ad-dalku atau menyela-nyela. Kalau menggosok ini adalah menggosok seluruh anggota tubuh ya seperti tangan ya, dihilangkan daki-dakinya atau pasir-pasirnya ya, ataupun hal-hal lain ya. Dan juga menyela-nyela jenggot yang lebat. Apabila ada jenggot yang lebat maka dia sela-sela juga supaya bersih dari debu-debu dan kotoran. Ya. Dalilnya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berwudu menggosok kedua tangannya ya, dan juga dalam riwayat Anas beliau menyela-nyela janggutnya dari bawah dagu dengan air. Baik. Itu sunnah wudu. Kemudian yang keenam, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, ya. Bagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kana yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Beliau menyukai mendahulukan sisi kanan dalam memakai sandal, bersisir, bersuci, ya, berwudu ataupun mandi dan segala urusannya, segala aktivitas yang positif, yang baik, maka dahulukan sisi kanan daripada sisi kiri. Kemudian yang ketujuh mengulang basuhan 3 kali pada wajah, tangan dan kaki. Ya, taslis namanya taslis yaitu mengulang sebanyak 3 kali. Walaupun 1 kali itu sudah sah, ya 1 kali ini sah dan wajibnya adalah 1 kali. Sunnah 2 hingga sampai 3 kali. Bagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, tawadda'a marratan marratan wa marrataini wa marrataini wa salasan salasan. Kadang Nabi berwudu 1 kali 1 kali, kadang 2 kali 2 kali, ya, kadang 3 kali 3 kali. Sesuai dengan jumlah air yang beliau miliki. Kalau ada airnya banyak maka beliau ya 3 kali dengan lebih dari 1 mud tentunya ya. Kalau 3 kali. Kalau tidak cukup ya airnya tidak cukup, beliau hanya punya 1 mud saja atau sekitar 500 sampai 600 mili, maka beliau hanya 1 kali saja dalam berwudu. Baik. Adapun kalau lebih dari 3 kali, maka ini masuknya sudah makruh. Jadi batas maksimal adalah 3 kali. Batas maksimal sekaligus batas yang afdol adalah 3 kali. 4 kali maka ini sudah makruh. Makruhnya adalah israf. Israf maksudnya berlebih-lebihan ya. Berlebih-lebihan maka itu sudah masuk ranah israf ya. Baik, yang kemudian yang ke-8 adalah berzikir atau membaca doa setelah selesai berwudu sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, man minkum ahadun yatawadda fayusbighul wudu. Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dengan sempurna lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Kecuali nanti akan dibukakan 8 pintu surga dan dia bebas masuk dari pintu mana saja yang dia mau. Oke. Itu sunnah-sunnah berwudu. Kita lihat ringkasannya.
Sunnah-sunnah wudhu, membaca basmalah, bersiwak, mencuci tangan 3 kali, mubalaghah saat berkumur dan istinshaq, menggosok anggota wudhu, mendahulukan yang kanan, membasuh 3 kali, dan berzikir setelah wudhu. Baik. Sebenarnya masih banyak dari sunnah-sunnah wudhu yang ada dari hadis-hadis Nabi SAW. Hanya saja di sini dicukupkan ya 8 masalah atau 8 sunnah yang populer dan mudah untuk diamalkan. Ya. Jadi sunnah wudhu ini mungkin ada belasan atau mungkin lebih dari 20. Hanya saja yang paling sering atau paling populer dan paling mudah diamalkan adalah 8 ini. Baik, kemudian kita masuk ke poin yang keenam, yaitu pembatal wudhu, dan ini yang mungkin penting, pembatal wudhu. Poin keenam, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 6. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Ya. Baik itu najis ataupun ya, sesuatu yang yang lain. Ya. Baik itu air kencing, kemudian kotoran atau air mani atau air madhi, kemudian juga termasuk darah atau angin ataupun ya benda-benda lain, ya benda-benda asing, baik sedikit maupun banyak, apabila keluar dari 2 jalan tersebut, maka itu ya membatalkan wudhu. Baik. Banyak dalil-dalil ya, yang menyebutkan tentang hal tersebut. Contohnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yakbalullahu salat ahadikum idza ahdasa." Ya. Allah tidak menerima salat dari kalian apabila dia berhadas. Dan hadas adalah tadi keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Baik itu sesuatu yang keluar adalah sesuatu yang normal ya, ataupun sesuatu yang asing ya, seperti misalnya ya, ya darah ya ataupun ya nanah dan semacamnya, itu tetap disebut sebagai hadas. Baik. Dan juga angin sebagaimana sabda Nabi, fala yang sharif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Orang yang ragu-ragu dalam wudhunya, apakah dia keluar sesuatu atau tidak dalam sholatnya, maka janganlah dia berpaling membatalkan sholat hingga dia mendengar sesuatu atau mencium bau. Maka ini bau angin atau bau kentut merupakan sesuatu yang membatalkan wudhu. Baik, kemudian yang kedua adalah keluarnya najis dari selain dari 2 jalan. Jika berupa air kencing atau kotoran, maka membatalkan wudhu secara mutlak. Jika selain itu seperti darah atau muntah, maka jika banyak dan menjijikkan, lebih baik berwudhu sebagai rangka kehati-hatian. Dan jika sedikit, maka tidak membatalkan wudhu menurut kesepakatan para ulama. Ya. Misalnya air kencing atau kotoran yang dia mungkin ya ada luka ya atau ada penyakit ya. Kemudian ya, keluar dari apa namanya usus ya, dan ususnya naudzubillah dia ada operasi di situ, dan keluar dari situ najisnya air kencingnya atau kotorannya, maka itu membatalkan wudhu. Selain itu seperti darah dan muntah, ya muntah juga banyak itu membatalkan wudhu, kemudian juga darah darah yang mengalir, maka itu pun juga membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya akal ataupun kesadaran, baik itu dengan pingsan, gila, ataupun mabuk, ya, mabuk karena minuman keras, ataupun karena tertidur, ya, sehingga kesadarannya menjadi hilang, maka wudhunya menjadi batal. Pingsan, gila, mabuk, ataupun tidur nyenyak. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia dengan tanpa penghalang dari kulit ke kulit, maka itu membatalkan wudhu sebagaimana dalam hadis, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudhu, dan ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Ya. Kemudian yang kelima, makan daging unta, ya. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad ya, tentang batalnya wudhu seseorang yang makan daging unta. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ya, ada seorang bertanya, apakah kita harus berwudhu karena makan daging unta? Maka beliau menjawab, na'am tawadda' min luhumil ibil. Iya, berwudhulah karena kamu makan daging unta. Ya. Kemudian yang terakhir, pembatalan wudhu adalah riddah.
atau murtad atau keluar dari Islam. Ya. Maka itu membatalkan seluruh amalan termasuk wudhunya juga. Baik. Kemudian poin yang ketujuh, apa saja yang wajib berwudu karenanya, yaitu salat fardu maupun sunnah. Kemudian tawaf, baik itu tawaf fardu ataupun sunnah, sebagaimana telah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh mushaf Al-Quran langsung dengan tanpa pembatas, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan juga. Kemudian hal-hal yang disunahkan berwudu ada banyak, berzikir, ya. Kemudian setiap kali hendak sholat, ya. Maksudnya dia masih dalam kondisi suci, masih punya wudu, namun sholat lagi, ya, maka dia boleh atau disunahkan untuk mengulang wudunya. Kemudian wudu bagi orang yang junub jika hendak mengulang hubungan suami istri atau ingin tidur atau makan dan minum. Kemudian wudu sebelum mandi wajib. Kemudian ketika hendak tidur dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya, ya. Ini sebagian, ya, sebagian dari amalan-amalan yang disunahkan berwudu, ya. Dan para ulama juga menggolongkan amalan-amalan yang mulia yang lain seperti, ya, belajar ilmu syar'i atau mengajar, ya, atau membaca kitab-kitab hadis, maka para ulama juga menyukai atau menyarankan untuk berwudu terlebih dahulu, ya. Misalnya menghadiri majelis ilmu, ya, atau ingin baca kitab atau baca buku-buku agama, maka para ulama menyukai atau menyarankan untuk berwudu terlebih dahulu, ya. Termasuk mengajar. Mengajar di sini juga merupakan amalan yang mulia dan juga para ulama menganjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Oke, itu saja pertemuan kali ini, yaitu tentang berwudu. Wallahu taala a'lam. Baik, apabila ada ditanyakan, tafadhal, boleh secara langsung tertulis atau di grup.